dibaca ketika membasuh anggota wudhu. Sebelum kita mulai, kita sama-sama meluruskan niat kita masing-masing. Kita tanamkan dalam hati kita sama-sama bahwasanya kita belajar ini semata-mata hanya dan hanya untuk mendekatkan diri kita pada Allah. Ya Allah, jadikan waktu hamba untuk duduk di majelis ilmu, berharap anugerah dari Engkau, agar Engkau jadikan kami termasuk hamba-hamba yang dekat dengan Engkau, termasuk wali-wali Engkau, orang-orang yang Engkau cintai dan Engkau ridha. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyah as-salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya namun siratan mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesudah itu usaplah kepala rambutmu dengan cara membasuhi kedua telapak tangan terlebih dahulu, lalu mempertemukan ujung-ujung dari kedua tangan dan meletakkannya ke pangkala bagian depan, terus dijalankan ke bagian belakang kepala, lalu dikembalikan lagi ke depan. Ini dihitung sekali, dan engkau melakukannya sebanyak 3 kali, sama dengan bilangan membasuh anggota wudhu lainnya. Di fikih sudah dibahas, mungkin juga sudah dipraktekkan. Yang terinti di sini kaitan dengan doanya. Dan bacalah doa Allahumma ghashini bi rahmatika wa anzil alayya min barakatika wa adhillani tahta dhilli arshika yawma la dhilla illa dhilluk Allahumma harrim sya'ri wa bashari ala nar. Ya Allah, kerudungilah saya dengan rahmat-Mu, turunkanlah barokah-Mu kepada saya, dan naungilah saya di bawah naungan arsy-Mu. Ketika pada hari itu telah tiada naungan selain naungan di padang mahsyar, keadaan setiap orang berbeda-beda. Ada yang dia tenggelam dalam keringatnya sendiri, ada yang sampai lututnya, ada sampai pusarnya, menurut amalan masing-masing. Di tengah suasana yang begitu mengerikan, maka ada beberapa orang yang dia ini sedikit pun tidak merasakan panasnya di padang mahsyar. Kenapa? Karena mendapat naungan dari Allah Ta'ala. Maka di sini ketika membasuh kepala, mengusap rambut kepala dengan air, kita berdoa supaya nanti di akhirat kepala kita bagian atas ini khususnya nanti tidak akan terkena panasnya di padang mahsyar, karena mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, doa, ya Allah, haramkanlah api neraka menyentuh rambut dan kulit saya. Kita baca doa ini sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghashini bi rahmatika wa anzil alayya min barakatika wa adhillani tahta dhilli arshika
yauma la dhilla illa dhilluka Allahumma harrim syahri wa bashari 'alan nar. Setelah itu usaplah kedua telingamu, bagian luar dan dalamnya, dengan air yang baru diambil, bukan sisa air untuk mengusap kepala. Setelah mengusap kepala, ambil lagi air yang baru, tangan dibasahi, kemudian diusapkan telinga dengan cara memasukkan kedua jari telunjuk ke dalam dua lubang telinga, lalu usapkanlah bagian luar daun telinga dengan ibu jari, bagian dalam dengan membaca doa berikut. Praktek juga di bab mutim khususnya, seperti kita mengusap kepala, ujung jari-jari ditempelkan, jempol taruh pelipis, diputar dari atas ke belakang, kemudian dibalikkan kembali. Ini satu hitungan, di mutim sudah. Kemudian ujung getah telinga, ujung jari masuk ke lubang-lubang di lipatan-lipatan telinga, ibu jari di belakang, kemudian disempurnakan dengan secara zahir kita membersihkan telinga kita, biar bersih zahirnya, suci. Di sini kita berdoa agar suci batinnya. Maka doa Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma asmi munadiyal jannati ma'al abrar. Ya Allah, jadikanlah saya termasuk golongan orang-orang yang mendengar perkataan nasihat lalu mengikuti yang terbaik dari ucapan tersebut. Ketika telinga ini telinga yang barokah, telinga ini telinga yang bermutu, maka kalau nasihat-nasihat baik itu masuk ke telinga enggak keluar lagi. Tapi kalau telinga ini telinga yang kurang baik, kalau kebaikan yang didengar enggak masuk, andaikan masuk enggak bisa bertahan lama. Tapi kalau keburukan yang masuk teringat kuat, enggak hilang-hilang. Ini kalau pandangan batinnya, karena telinganya ini kurang barokah, kurang bersih dari dosa-dosa. Mungkin karena saking dulu terbiak banyak mendengarkan hal-hal yang tidak diridhoi Allah, jarang mendengarkan hal-hal yang diridhoi Allah Ta'ala. Maka ulama-ulama dulu, seperti khususnya Imam Syafi'i, beliau masyhur dengan seseorang yang sangat kuat kecerdasannya, sehingga saking takutnya kalau nanti ada sesuatu yang gak baik masuk ke telinga, maka kalau ke pasar telinganya ditutup dengan kapas. Takut mendengar pendengaran-pendengaran yang ada di pasar nanti mengganggu pendengaran-pendengaran yang baik. Maka di sini kita berdoa secara zahir membersihkan zahirnya telinga, dengan doa kita membersihkan batinnya telinga. Maksudnya agar telinga ini terselamat dari ketidakbarokahan, menjadi telinga yang barokah, sehingga nanti ketika di dunia ini mudah menerima kebaikan. Ya Allah, perdengarkanlah saya suara panggilan masuk di surga bersama orang-orang yang baik. Dan doa untuk telinga di dunia ini menjadi telinga yang baik, mudah menerima kebaikan, nanti di akhirat bisa mendengar seruan untuk masuk ke dalam surga. Beberapa pertemuan yang lalu saya sampaikan, di padang mahsyar setelah huru hara asbab barokah baginda Nabi berhenti, hendak dimulai hisab. Sebelum mulai hisab akan ada beberapa panggilan. Di antaranya orang yang dipanggil
untuk berdiri masuk surga tanpa hisab. Di antaranya al-hammaduna fis sarra'i wad dharra, orang yang senantiasa memuji Allah dikala duka maupun suka. Di antara lagi orang yang malam harinya dihabiskan untuk mendekatkan diri berdiri di hadapan Allah Ta'ala. Ada pula di antara mereka tidak langsung masuk surga, tapi tidak dihisab, duduk di gundukan-gundukan kasturi, melihat orang-orang yang dihisab. Dan di sini kita berdoa agar di akhirat termasuk golongan orang yang akan dipanggil masuk surga tanpa hisab. Karena ada juga orang masuk neraka tanpa hisab. Maka yang mengerikan itu yang kalau masuk surga tanpa hisab itu lebih mengerikan lagi. Kemudian usaplah lehermu. Mengenai mengusap leher, sini Imam Syafi'i, Imam Ghazali mengikut pendapat yang mensunahkannya. Karena di kalangan mazhab Syafi'i sendiri mengenai mengusap leher bagian belakang ini sunnah atau tidak, terjadi perbedaan pendapat. Menurut pendapat mayoritas fuqaha, ulama-ulama ahli fikih dalam mazhab Syafi'i, tidak disunahkan. Sehingga banyak kitab-kitab fikih mungkin seperti yang dipelajari di Tadrib di sini tidak disebutkan, karena memang mengikut pendapat yang dianggap kuat dalam mazhab Syafi'i, yaitu tidak disunahkan. Tapi Imam Ghazali beliau lebih cenderung dengan pendapat yang mengatakan ini adalah disunahkan. Semuanya ada dasar masing-masing. Nah, ketika kita ikut pendapat ini dan mengusapnya, maka berdoa, Allahumma fukka raqibati minan nar wa a'udzu bika minas salasil wal aghlal. Ya Allah, bebaskanlah leher saya dari sentuhan api neraka, dan saya berlindung kepadamu dari rantai dan belenggu api neraka. Itu termasuk orang-orang yang di neraka. Mereka di neraka itu dalam keadaan dirantai tangan kaki, diikat dengan lehernya. Sudah disiksa dalam keadaan dirantai lagi. Maka ketika mengusap leher bagian belakang, maka kita berdoa agar diselamatkan dari hal tersebut. Sesudah itu basuhlah kakimu yang sebelah kanan, lalu sebelah kiri, lalu kaki sebelah kiri bersama kedua mata kaki, dan menyela jari-jari kaki dengan jari kelingking tangan kiri. Kaki dimulai kanan, menyela-nyela dengan jari kelingking tangan kiri. Dimulai jari kelingking kaki sebelah kanan terus sampai ke jari kelingking kaki sebelah kiri. Caranya jari kelingking tangan tersebut dimasukkan dari bawah jari-jari kaki. Prakteknya juga sudah diikuti. Ketika membasuh kaki kanan, membaca doa, Allahumma tsabbit qadamayya 'ala siratil mustaqim ma'a aqdami 'ibadikas sholihin. Ya Allah, tetapkanlah kedua kakiku di atas sirat al-mustaqim bersama telapak kaki para hamba-hambamu yang soleh. Mengenai makna siratul mustaqim, nanti di akhirat ada sirat, kemudian ada lagi istilah siratul mustaqim. Sirat ini artinya jembatan, al-mustaqim yang lurus. Ihdinas siratul mustaqim, jalannya orang-orang yang lurus. Maksudnya adalah agama Islam berjalan lurus di dalam agama sampai meninggal dunia bersama orang-orang yang saleh.
Maksud Shiratal Mustaqim adalah agama Islam yang sempurna seperti yang dibawa oleh baginda Nabi dan para sahabat. Karena kehidupan dunia ini, bila kita memandang takdir penuh dengan lika-liku yang tidak bisa ditebak. Maksudnya bagaimana? Dalam suatu hadis nanti di akhir dinukilkan, ada seseorang ini ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Secara awalnya perjalanannya itu lurus, tinggal satu jengkal saja memasuki pintu neraka, dapat hidayah, masuk Islam, mati dalam keadaan Islam, akhirnya masuk surga. Yang lebih yang mengerikan sebaliknya, ada seseorang awal kehidupannya nampak terang benderang dalam agama, sibuk dalam agama. Satu jengkal lagi, sebentar lagi dia akan masuk surga. Beberapa detik sebelum dia meninggal dunia, na'udzubillah, iman keluar dari hati, akhirnya masuk neraka. Maka ada seorang ulama, dikisahkan ada 3 orang bersaudara. Kakak pertama meninggal dunia, kakak kedua juga sudah meninggal dunia. Tinggal adik yang terakhir. Mereka 3 bersaudara adalah para hafidz Al-Quran dan juga muadzin sudah belasan tahun. Ketika tinggal sebatang kara adik yang terakhir, ketika dia melakukan haji, ketika tawaf di Masjidil Haram, tawaf mengelilingi Ka'bah, doa yang terucap selama tawaf cuma satu saja. Ya Allah, matikanlah saya dalam keadaan husnul khotimah. Melihat seorang ulama melihat orang ini doanya cuma satu saja, maka ditegur. Ini adalah Baitullah. Doa di sini sangat-sangat mustajab, mudah dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Maka doa jangan ini saja. Banyak hal-hal yang harus kamu minta yang lebih banyak daripada ini dan lebih besar. Ini Baitullah, doa pasti Allah kabulkan. Maka sang pemuda mengatakan tidak, saya cukup minta ini saja. Akhirnya ulama tadi tambah penasaran, apa yang mengakibatkan ini? Setelah didesak, dia bercerita, kami 3 orang bersaudara, semuanya hafidz Al-Quran, semuanya muadzin sudah belasan tahun. Ketika kakak pertama hendak meninggal dunia, dia memanggil saya untuk mengambilkan mushaf Al-Quran. Saya pun gembira, bangga punya kakak seperti ini. Karena ketika hendak meninggal dunia, minta diambilkan Al-Quran. Yang tergambar dalam fikir saya adalah kakak saya akan membaca lantunan Al-Quran. Tapi saya begitu kaget, begitu takut ketika mushaf sudah di depannya. Dia mengatakan, saksikanlah saya atas nama Quran bahwa saya tidak percaya dengan mushaf Al-Quran ini. Kemudian meninggal dunia. Kakak kedua saya juga seperti itu. Maka saya takut sekali kalau saya seperti itu. Karena kakak saya, kami bertiga sama-sama hafidz Al-Quran, sama-sama muadzin sudah belasan tahun. Maka saya cukup satu, mati dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman, Allah akan ridho pada saya. Saking takutnya melihat tragedi 2 hal yang mengerikan yang telah terjadi pada kedua kakak kami. Maka ulama tadi mengatakan, setahu saya Allah Ta'ala itu maha bijaksana. Saya yakin Allah Ta'ala maha bijaksana. Tidak mungkin orang kalau tulus ikhlas mulai awal sampai akhir, zahir batin amal agama, mati dalam keadaan husnul khotimah. Ini pasti ada sesuatu dosa yang tidak pernah dia tobati. Setelah dikit-dikit dia cerita benar.
Iya, saya ingat kakak saya punya kebiasaan buruk yang tidak pernah dia tinggalkan sampai selama hidup dia. Dulu namanya Muadin di menara atas. Namanya atas, seluruh yang di bawah kelihatan. Kalau sambil berjalan ke atas, menoleh-noleh ke bawah, melihat wanita-wanita yang ada di bawah, melihat betisnya dan sebagainya, yang belum pernah dia tobati sampai meninggal dunia. Kata ulama tadi, ya inilah penyebabnya. Tapi suatu hal yang mengerikan, kita tidak tahu. Kalau ini suatu dosa, kita sadar ini dosa, ada harapan tobat. Yang kita takutkan kalau kita suatu dosa tapi nggak tahu kalau itu suatu dosa, sehingga nggak tobat sampai akhir hayat. Maka di sini secara zahir kalau kanan ini untuk kebaikan, maka doa kebaikan ketika membasuh kaki kanan, ya Allah, tetapkanlah kedua kaki saya dalam agama ini sampai akhir hayat bersama langkah-langkah orang-orang yang soleh, hamba-hambamu yang soleh. Doa. Dan ketika engkau membasuh kaki kiri, kiri ini biasanya simbol untuk hal-hal yang gak baik. Maka di sini doa, Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadamayya 'ala as-sirat fin nar yawma tazillu aqdamul munafiqin wal musyrikin. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari tergelincirnya kakiku ke dalam neraka ketika saya berjalan di atas sirat. Ya, kalau diterjemahnya al-mustaqimnya tidak usah. Di Arabnya juga hanya sirat saja. Kalau membasuh kaki kanan ada siratal mustaqim, kalau kaki kiri berjalan di atas sirat, itu saja. Di terjemahnya ada siratal mustaqim. Karena kalau siratal mustaqim ini yang dimaksud adalah agama yang lurus. Sedangkan doa ini di atas jembatan sirat nanti di akhirat. Pada hari tergelincirnya kaki-kaki orang munafik dan musyrik. Di akhirat ada namanya as-sirat. Sirat dalam bahasa Indonesia artinya jembatan. Dimulai dari pojok mahsyar. Mengenai padang mahsyar, sebagian ulama mengatakan padang mahsyar itu ya dari dunia ini. Dunia ini nanti pusatnya, kalau nggak salah suatu ibarat di Yaman atau di mana lupa saya. Ada ibarat yang jelas padang mahsyar itu ya bumi yang kita tempati ini. Hanya saja oleh Allah Ta'ala nanti Allah rubah menjadi datar semuanya, tidak ada naik turun, kemudian cukup untuk seluruh manusia dan jin mulai Nabi Adam sampai yang terakhir lahir di dunia. Ya bumi ini enggak, hanya saja Allah rubah yang bawah dulu dari tanah menjadi suatu lempengan yang begitu cepat panas ketika terkena terik matahari. Sirat nanti berada satu ujung di pojok mahsyar. Kemudian jembatan, di bawah jembatan ada neraka yang apinya melahap-lahap. Ujung sini berada di pojok awal mula masuk ke istana-istana surga. Ujungnya di mahsyar, ujung sini di surga, di bawahnya neraka. Maka dalam ayat Al-Quran dikatakan tidak ada seorang pun manusia kecuali melintas di atas neraka, karena memang neraka itu tempatnya di bawah jembatan tadi. Nah, untuk menuju surga memang harus melalui jembatan ini. Maka diceritakan nanti jembatan itu yang bisa melewati adalah penolongnya adalah amalan masing-masing. Tidak ada kaitan dengan juara lari, pencak silat, ilmu sulap dan yang lain, tidak ada. Kaitannya dengan amalan masing-masing. Ada seseorang yang berjalan baru satu langkah sudah terpeleset langsung masuk ke dalam neraka. Ada juga yang gak berani, akhirnya dia merangkak. Ada yang sampai tingkatan merayap. Ada juga
Diceritakan dalam hadis, di kanan kiri neraka ada cakar-cakar yang terbuat dari baja dan besi yang besar-besar, yang dia akan menggaruk, mencakar setiap orang yang lewat di atas jembatan tersebut. Ada sebagian mereka lewat, jalannya kelihatan aman, ternyata di tengahan terkena cakar, akhirnya tercakar, tergaruk masuk ke dalam neraka juga. Ada sebagian mereka tidak sampai jatuh, tapi tulang daging-dagingnya tergorek, terkena cakar-cakar tersebut. Tapi alhamdulillah tidak sampai jatuh ke neraka, masih bisa sampai ke surga. Maka di sini kita berdoa. Kaki kanan ini biasanya sering digunakan simbol kebaikan, kiri dengan hal yang tidak baik. Maka berdoa ketika membasuh kaki kanan, ingat bagaimana dalam kehidupan sejarah ini terbukti tidak ada jaminan kalau orang itu masih di dunia pasti surga, nggak ada. Yang dijamin masuk surga hanyalah para anbiya, para rasul saja. Dan mereka tidak ada jaminan, apalagi kita. Maka seorang hamba hatinya tidak akan merasa aman sebelum Israel datang membawa masuk ke dalam surga. Sebelum seorang malaikat maut bersama malaikat Jibril, malaikat yang lain datang mengasih kabar gembira, bergembiralah dengan janji-janji yang Allah akan berikan kepadamu. Sebelum itu tidak akan merasa puas. Maka seorang ulama ketika dia sakit parah sampai tingkatan pingsan, ketika ditalqin la ilallah oleh murid-muridnya, dia mengatakan belum. Ketika sudah siuman jawabannya, tadi iblis datang menggoda saya, sukses kamu, hidupmu habis untuk agama, punya murid-murid yang sibuk dalam agama. Maka saya jawab belum sukses saya. Sebelum saya masuk surga, selamat dari neraka, saya belum sukses. Maka setiap membasuh kaki kanan, teringat bagaimana takut lika-liku takdir ini. Nggak tahu nanti calon penghuni surga atau neraka. Ketika membasuh kaki kiri, ingat bagaimana nanti ada sebagian manusia yang dia ini melewati sirat kemudian terpeleset, akhirnya nggak sampai ke surga. Ketika membasuh kaki kiri ini, hendaklah engkau membasuh sampai bagian tengah betis sebanyak 3 kali. Sebenarnya ini baik kanan dan kiri. Ketika membasuh kaki, baik itu kanan maupun kaki kiri, kata-kata kiri dihapus saja karena di Arabnya tidak ada. Ketika membasuh kedua kaki, lebih tepat. Ketika membasuh kedua kaki, hendaklah engkau membasuhnya sampai bagian tengah betis sebanyak 3 kali. Kemarin saya sampaikan bahwasanya anggota yang tersentuh oleh air wudhu nanti di akhirat akan bersinar. Maka Nabi menganjurkan untuk membasuh muka dilebihkan, begitu juga membasuh kedua tangan dan kedua kaki. Kedua tangan sampai pertengahan lengan atas, kalau kaki sampai pertengahan kedua betis. Apabila engkau telah selesai berwudu, maka angkatlah pandangan ke arah langit dengan membaca doa Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta amiltu su'an wa zalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik faghfir li wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika as-salihin waj'alni saburan syakura waj'alni adhkuruka dzikran katsira wa usabbihuka bukratan wa asira. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang Esa,
tiada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad ialah hamba Allah dan Rasulnya. Maha suci Engkau ya Allah dengan segala puji untukmu, dan saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Saya telah berbuat kesalahan dan menganiaya pada diri saya sendiri. Karena itu saya mohon ampunan darimu dan saya bertaubat kepadamu. Ampunlah dosa saya dan terimalah taubat saya. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Ya Allah, jadikanlah saya termasuk golongan orang-orang yang bertaubat. Jadikanlah saya termasuk golongan orang-orang yang bersuci, golongan hamba-hambamu yang baik, sabar dan selalu bersyukur. Dan jadikanlah saya orang-orang yang selalu zikir dan ingat kepadamu dan bertasbih kepadamu di waktu pagi dan sore. Kalau mengenai doa yang ini, doa yang setelah wudu, ini banyak beberapa riwayat hadisnya. Kalau doa yang dibaca ketika membasuh anggota wudu, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian mengatakan itu adalah doa sebagian memang murni dari Nabi, hanya saja meletakkan tas seperti ini, itu adalah para ulama. Sebagian mengatakan memang ada riwayat hadis mengatakan seperti itu, tapi sanadnya dhaif. Tapi seulama sepakat urusan fadhailul amal, fadilah amal, fadilah mengenai suatu amalan, kalau mengenai selama tidak terlalu kuat kedhaifannya masih boleh untuk diamalkan. Tapi kalau doa setelah wudu, ini memang banyak riwayat-riwayat hadis mengenai doa tersebut. Barang siapa yang membaca doa-doa tersebut di atas, yang dimaksud di sini adalah doa setelah wudu, bukan doa yang dibaca ketika membasuh anggota wudu, maka semua kesalahan dan dosa-dosa yang telah diperbuat oleh anggota badannya keluar semuanya, dan wudunya disahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan wudu tersebut diangkat dan diletakkan di bawah arsy dan senantiasa bertasbih kepada Allah, yang pahala bacaan tasbih wudu tersebut diberikan kepada pelakunya hingga hari kiamat. Jadi ketika kita wudu dengan sempurna, hati betul-betul tawajuh lebih-lebih, karena nanti ada hadis di akhir disampaikan. Kemudian setelah membaca doa ini maka nanti wudu ini Allah tampakkan dalam bentuk makhluk. Wudu yang kita kerjakan Allah tampakkan dalam suatu bentuk makhluk yang akan naik terus sampai di arsy ilahi. Kemudian di sana dikasih suatu tempat, kemudian disegel. Maknanya tidak akan dibuka sampai hari kiamat. Lah wudu tersebut apa di sana? Wudu tersebut ketika disegel di bawah arsy ilahi, senantiasa berzikir, bertasbih kepada Allah, yang pahalanya diberikan kepada orang yang wudu tersebut. Apa maksudnya? Sebagian ulama mengatakan maksudnya orang yang wudu dengan seperti ini, dia akan dijaga dari dosa-dosa dan mati dalam keadaan membawa iman, mati dalam keadaan husnul khotimah. Karena tadi amalannya itu untuk orang yang wudu, dan ini nanti akan diberikan di hari kiamat. Dan tidak ada orang yang akan menerima pahala amal kebaikan kecuali dia membawa iman. Kalau nggak ada iman, seluruh amalan akan hangus semuanya. Dan di sini dijaga, disegel, tidak akan dilepas sampai hari kiamat. Berarti imannya juga tidak akan lepas. Ringkasnya, ketika wudu dengan sempurna dan ditutup dengan doa setelah wudu, ini akan menjaga, membentengi iman kita supaya tidak keluar dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Seperti dalam beberapa riwayat hadis, selain itu juga ada dianjurkan membaca surat Inna Anzalna, surat Al-Qadr, surat Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadr.
Di antara fadilahnya akan dibukakan 8 pintu surga untuk dirinya. Akan dibukakan ke 8 pintu surga. Jadi setelah membaca doa ini dianjurkan, disarankan untuk menyempurnakan dengan membaca surat Inna Anzalna, kemudian diulang sebanyak 3 kali. Ketika engkau berwudu, kemarin membahas yang disampaikan Imam Ghazali mencakup fardu-fardunya wudu, sunnah-sunnah wudu, dan doa-doa wudu. Sekarang dilanjutkan dengan hal-hal yang hendaknya ditinggalkan, baik itu tingkatannya makruh atau di bawah makruh. Dalam fikih disebut dengan istilah khilaful awla, kurang baik. Ketika engkau berwudu, hindarilah 7 perkara. Pertama, janganlah engkau mengibaskan tangan yang menyebabkan air memercik kemana-mana. Setelah wudu, ada bekas-bekas wudu, baik di wajah maupun di tangan. Dalam mazhab Syafi'i yang terbaik adalah jangan dibersihkan seketika. Kalau dikipas-kipaskan gini atau dibersihkan gini, sedangkan kita tidak terpaksa, dalam keadaan tidak kedinginan, juga tidak menyebabkan sakit atau yang lain, hal seperti itu kurang baik. Kenapa? Ada kesan menghilangkan bekas-bekas ibadah. Padahal bekas-bekas ibadah dalam agama itu ada nilainya. Orang yang puasa maka dimakruhkan untuk bersiwakan setelah matahari tergelincir. Kenapa? Karena setelah matahari tergelincir inilah waktu keluarnya bau yang tidak sedap. Sedangkan dalam hadis bau tidak sedap karena puasa di sisi Allah lebih harum daripada minyak kasturi. Baunya bukan puasanya. Bau yang tidak sedap akibat puasa, bekas kesan dari puasa di sisi Allah lebih wangi daripada minyak kasturi. Berarti ada makna tersirat, bekas-bekas ibadah di sisi Allah ada nilainya. Wudu ini suatu ibadah, maka ketika kita bersihkan, maka ini dianggap kurang baik. Karena ini ada kesan-kesan ibadah yang disukai oleh Allah Ta'ala di diri Allah Ta'ala. Maka termasuk ketika sujud, andaikan lantainya kotor. Ketika sujud, bangun dari sujud, lantainya kotor sehingga di sini ada debu-debunya. Yang bagus adalah tidak dibersihkan seketika, membiarkan bekas-bekas ibadah terlebih dahulu. Karena bekas-bekas ibadah dalam agama ada nilainya. Doa tadi Allahumma ini as'aluka husnul khotimah. Husnul apa? Husnal. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Hai, bukan kai. Kalau bahasa kita ya husnul khotimah. Tapi kalau dalam bahasa Arab harokatnya yang tepat husnal khotimah. Berarti yang bagus dibaca Allahumma ini as'aluka husnal khotimah. Jadi sebenarnya husnul khotimah, husnul khotimah nanti maknanya tidak di sana saja. Cuma nanti harokatnya dalam bahasa Arab yang benar dalam doa ini adalah husnul khotimah. Yang kedua, janganlah engkau menamparkan air ke atas kepala dan wajah. Ketika membasuh wajah itu sunahnya, tertibnya, adabnya bukan dengan dilemparkan, tapi diusapkan. Ambil dari atas, ditaruh. Bukan dengan cara tapiok ini kemudian enggak seperti itu. Apa hikmahnya?
Nanti kalau dengan cara dikapiuk nih, misalnya dilemparkan, nanti lebih boros daripada ditaruh langsung. Kalau langsung, insya Allah sekali langsung rata. Tapi kalau dilemparkan 2-3 kali belum tentu rata. Itu kadang-kadang kan masjid itu kan ramai kan, ada yang seperti itu, pembiasan airnya ke kita itu gimana? Air bekas wudhu hukumnya mustakmal, suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Walaupun memang sebagian ulama dari kalangan Hanafiyah, ada khilafiyah, ada sebagian kecil mengatakan najis. Memang ada sebagian ulama dari kalangan mazhab Hanafi, tapi pendapat ini bukan pendapat yang kuat, lemah, mengatakan itu najis. Ada pendapat seperti itu, tapi pendapat yang dalam mazhab Syafi'i tidak seperti itu, hukumnya mustakmal. Ini sebaiknya gimana kita ambil ini, kita ketemu kasus kayak gitu gimana? Ya, kita ajari dia dengan cara yang hikmah. Lebih-lebih nanti ketika airnya kurang dari 2 kolah, airnya sedikit kurang dari 2 kolah, percikan basuhan pertama, basuhan yang wajib, nanti mengakibatkan airnya bisa mustakmal. Setidaknya nanti membuat kita was-was. Ini airnya ini jadi masih boleh digunakan untuk wudhu atau tidak. Kalau kita ketemu orang seperti itu, kita tegur tapi menggunakan bagaimana cara yang paling hikmah sehingga dia tidak tersinggung. Yang ketiga, janganlah engkau berbicara di tengah-tengah mengerjakan wudhu. Kita rasakan di awal mukadimah awal, Imam Ghazali sudah menyampaikan, kita ini dituntut untuk senantiasa hati tawajuh kepada Allah 24 jam. Lebih-lebih kalau secara zahir posisi kita adalah posisi ibadah, maka kita harus lebih tawajuh betul, melebihi kalau tidak dalam posisi ibadah. Dalam keadaan berjalan, ngobrol dengan teman, keluarga, tetap kita dituntut untuk senantiasa merasa dilihat Allah, didengar Allah. Lebih-lebih ketika kita dalam keadaan tawajuh ibadah. Wudhu ini suatu ibadah. Bisa bukan hanya membersihkan diri dari hadas, tapi tingkatannya bisa membersihkan diri dari dosa-dosa. Supaya bermutu betul, target dari membersihkan dosa bisa terkikis sempurna, maka diantaranya tawajuh betul. Di antara tanda bukti tawajuh tidak ngobrol sambil wudhu, tawajuh. Kita ini sedang tawajuh akan membersihkan diri kita dari dosa-dosa, mencuci anggota tubuh kita supaya menjadi anggota tubuh yang barokah. Maka hati betul-betul tawajuh, tidak ngobrol dengan kanan dan kiri kecuali terpaksa. Kalau terpaksa, barulah. Tapi berbicara di sini tidak sampai tingkatan ngobrol. Ini adabnya saja seperti itu. Tapi kalau memang dalam keadaan terpaksa, ada orang salam, ya perlu dijawab. Ditanya, memang perlu untuk dijawab. Tapi kalau tidak terpaksa, usaha untuk dihindari sampai selesai. Kita rasakan wudhu ini kita sedang tawajuh membersihkan diri bukan hanya dari hadas, membersihkan diri dari dosa-dosa, dan kita punya target. Pokoknya habis wudhu kita rasakan sebelum wudhu saya ini pengen wudhu bersih dari dosa. Saya pengen dengan wudhu ini anggota tubuh saya itu barokah, lesannya, hidungnya, mata, pendengaran, wajah, dan kaki pengen barokah. Maka wudhu penuh dengan ketawajuhan hati di hadapan Allah Ta'ala. Yang nomor 2 tadi, jangankah dilemparkan yang baru diratakan dengan tangan. Kalau pakai selang begini kan, ini selang, kemudian ini diratakan selama 3 kali sambil niat, kan lebih rata dan lebih banyak airnya. Itu bagaimana?
memandang nanti ada bab israf setelah ini. Memandang dari air yang digunakan, maka nanti lebih utama dengan tangan diambil. Karena kalau dengan selang nanti akan lebih banyak menggunakan air, nanti bisa masuk kategori israf. Kategori israf bagaimana? Yang jelas berlebihan. Kalau kita melihat mungkin di praktek itu kan sudah dikasih tahu wudhu baginda Nabi itu seberapa? 1 mud. Wudhu kalau baginda Nabi, kalau wudhu itu 1 mud. 1 mud itu di koperasi ada mud zebil tabit, gayung tapi gayung kecil, seukuran gayung kecil. Kalau diisi beras cukup 6,5 on sampai 7 on. Sangat-sangat sedikit. Nah itu kalau lebih dari itu berarti nanti dikhawatirkan terjadi israf. Dikhawatirkan terjadi israf. Maka kalau pakai selang, kalau bolehnya boleh, hanya saja nanti pakai selang itu khawatir timbul israf. Seharusnya dengan segini cukup, tapi karena pakai selang akhirnya 1 gayung pun belum tentu cukup. Apalagi pakai gayung disiramkan seperti ini, itu israfnya berlebihan. Dan nanti israf ini dalam agama hukumnya makruh, tidak disukai Allah Ta'ala, khawatir fadilah untuk mencuci dosa tak bisa maksimal. Yang jelas pakai selang ini sahnya sah, boleh-boleh, tapi lebih bagus pakai tangan langsung karena nanti lebih selamat dari keisrafan. Termasuk pengalaman pribadi saya ketika keluar di India, di Makkah Nizamuddin, ketemu beberapa orang luar negeri dari Arab. Kan kalau di Nizamuddin di lantai 3, di sebelah sini orang Indonesia, di pojok sana orang-orang Arab. Ketemu orang Habasyah, Masya Allah, lihat wudhunya itu menyentuh hati. Walaupun pakai keran, di sana pakai keran, tapi dia sedal betul. Kerannya itu dibuat alirnya kecil. Mungkin bagi saya ini terlalu kecil, karena nada gini lama sekali. Bolongan itu mungkin dia buat kecil seperti aliran kalau pakai sedotan itu, kecil sekali lah. Tapi dia nampak betul tawajuh, diusap-usap, tenang dan sebagainya. Dia cara wudhunya terkesan. Ketika saya keluar 1 tahun, gerak 2 bulan jalan kaki di Bengkulu bersama orang-orang Pakistan, saya perhatikan wudhu mereka walaupun orang awam, membuat saya sendiri sebagai orang pesantren malu. Mereka saking menjaga diri dari israf, walaupun pakai keran, tapi wudhunya itu diatur. Setelah ngambil air, 1 tangan penuh dengan air, jempol digunakan untuk menutup keran. Basuh muka. Mau pakai, buka lagi. Alirannya pun kecil. Kadang kalau aliran terlalu besar, air itu muncrat. Tapi dibuat kecil sehingga nggak muncrat. Ketika kedua telapak tangan sudah penuh dengan air, keran dimatikan lagi, digunakan untuk basuh tangan atau yang diperlukan. Ketika basuh kaki gitu juga, pelan-pelan rata. Pergantian kaki kanan ke kiri dimatikan. Ketika kaki kiri sudah siap, baru dialirkan. Takut terkena israf. Karena memandang wudhu baginda Nabi itu 1 gayung kecil, kurang lebih 3/4 liter. 0,75 liter. Enggak sampai 1 liter wudhu baginda Nabi. Kalau berlebihan khawatir terjadi israf. Tadi dikatakan wudhu itu kan sunnahnya 3 kali ya? Usap 3 kali. Nah, padahal dikatakan sebenarnya kalau sudah memenuhi syarat sekalipun cukup. Artinya kalau itu dikerjakan cuma sekali gimana? Sah. Jadi seandainya ini cukup sekali sah gitu ya? 1 basuhan pertama itu wajib, 2, 3 sunnah, basuhan keempat israf. Maka nanti ada pembahasan lebih tepatnya di fikih, sunnah lebih mana antara mendahulukan sunnah wudhu dengan sholat jamaah. Maksudnya bagaimana?
kita keadaan dua pilihan. Datang ke masjid terlambat sudah iqamah. Kalau kita wudu dengan sempurna, sunnah-sunnah dikerjakan sempurna, maknanya kita ketinggalan jamaah, sholat jamaah. Tapi kalau kita ngejar sholat jamaah, mau nggak mau harus ngambil yang fardu-fardu saja. Didahulukan mana? Imam Nawawi belum mengatakan antara fadilah kesunahan dalam wudu dibanding dengan sholat jamaah masih tinggi sholat jamaah. Maknanya yang bagus adalah kalau memang sudah mepet, berarti diambil yang fardu-fardu saja demi mendapatkan sholat jamaah. Jadi seperti itu. Wudu itu sebaiknya dari rumah ke wudu apa di masjid baru wudu? Di rumah lebih baik wudu di rumah daripada nanti ketika sudah tiba di masjid di rumah, karena memang ada hadis, beberapa hadis menjelaskan fadilah orang yang wudu di rumah kemudian berangkat ke masjid. Nanti setiap langkah berjalan ke masjid menghapus satu dosa, meninggikan satu derajat, satu kebaikan. Di awal hadis dijelaskan di rumah wudu sempurna berjalan ke menuju masjid. Kalau di rumah itu kita biasanya itu di kamar mandi karena belum ada itu. Kemudian kalau di masjid kan khusus, itu afdol mana? Wudu di kamar mandi atau WC nanti tingkatannya tidak sampai makruh. Sebagian ulama fikih mengatakan kenapa di beberapa ibarat kitab menganjurkan untuk tidak wudu di WC, karena memandang keadaan dulu, WC dulu kan tidak seperti sekarang. Yang dikhawatirkan nanti wudu di situ terkena najis dan sebagainya, timbul was-was. Nah, inilah alasan kenapa mereka menganjurkan untuk menghindari wudu di WC ataupun kamar mandi. Tapi kalau itu murni kamar mandi nggak ada masalah. Kalau gabung dengan WC, kalau kita aman dari terjaga najis, tidak kena hukum makruh. Walaupun nanti urusan doa-doa nggak bisa dirafatkan, tapi masih bisa dibaca dalam hati. Boleh. Misalkan kita lagi aktivitas di dekat masjid, terus karena ini siang hari kita kan gerak, kita mungkin 1-2 di toilet masjid itu termasuk kita itu gosok, tapi kita tidak melakukan ibadah. Yang lebih hati-hati, karena nanti secara tidak mungkin dikembalikan kepada masjid. Akad di masjid ini untuk apa? Kalau masjid-masjid yang memang berada di jalan umum, biasanya selain disiapkan untuk orang yang sholat di situ, memang kadang disiapkan untuk para musafir yang singgah. Tapi kalau masjid yang di dalam-dalam secara umum ini memang dikhususkan untuk fasilitas orang yang di masjid. Ya, untuk hati-hati, kalau kita ambil wudu ataupun menggunakan fasilitas jeding sambil masjid, kita wudu kemudian iktikaf di masjid minimal. Iktikaf di masjid untuk kehati-hatian, karena ini fasilitas digunakan untuk masjid, bukan untuk selain masjid. Sehingga dalam beberapa kitab fikih ini dibahas, kalau ini akadnya adalah hanya untuk wudu, maka tidak boleh digunakan untuk mencuci najis. Kalau akadnya untuk wudu saja, disediakan khusus wudu. Ini air minum galon di masjid, disediakan untuk minum di masjid, bukan untuk dibawa. Kok karena jamaah jalan kaki, karena persiapan jalan jauh dan panas, maka botolnya diisi di galon masjid, dibawa pergi, bisa masuk kategori salah penggunaan, bisa haram. Karena akadnya adalah untuk di sini. Tapi kalau akadnya siapapun yang minum, dibawa silahkan, ditinggalkan diminum silahkan, dibawa silahkan, bebas.
Tapi kalau akadnya adalah penggunaannya resmi, ini untuk sedia minum bagi yang di masjid, bukan untuk dibawa, maka tidak boleh dibawa. Antaranya solusinya itu. Kalau mandi tidak izin takmir, hanya mandi terus pulang, itu gimana hukumnya? Seperti tadi saya sampaikan, ini jedingnya ini akad resminya untuk apa? Maka kalau di fikih itu, kalau kita mau mandi atau apa, hanya takmirnya. Ini akadnya boleh nggak untuk mandi? Kalau nggak boleh berarti juga nggak boleh. Tapi kalau akadnya dipersilakan, maka juga. Maka yang hati-hati itu kalau fasilitas masjid, kita sedang safar ataupun mungkin ada keperluan sehingga di masjid, yang paling ringan itu iktikaf. Iktikaf itu nggak harus sholat. Setelah wudhu ke masjid berdiri 1 menit berzikir subhanallah walhamdulillah walaikumsalam akbar, sudah cukup iktikaf. Bisa silahkan meninggalkan tempat. Tapi kalau pengalaman saya ketika keluar sama jemaah Pakistan ketemu masjid, sengaja singgah wudhu di situ, sholat 2 rakaat di situ supaya jadi saksi kalau pernah kita gunakan untuk ibadah. Kita dan masjid tersebut belum untuk Jumatan itu dinilai intikaf, bukan belum buat sholat Jumat. Kalau nanti masalah istilah musola setiap daerah kan beda. Karena kalau masjid itu pun setiap daerah beda. Yang jelas ini sudah diwakafkan belum, wakafkan untuk masjid atau belum. Kaitannya bukan dipakai sholat Jumat atau tidak, kaitannya ini diwakafkan untuk masjid atau tidak. Kalau tanahnya sudah diwakafkan untuk masjid, walaupun tidak pakai Jumatan sah. Seperti masjid di Temboro ini nggak ada yang pakai Jumatan, sebenarnya Jumatannya di tapi itu sudah diwakafkan untuk masjid. Di Aceh begitu juga. Di Aceh ini memang banyak alim ulamanya kuat, sehingga satu desa Jumatan hanya 1. Walaupun di desa itu masjidnya mungkin ada 10 besar-besar, banyak ulamanya, tapi Jumatan tetap 1 saja, nggak dipakai Jumatan. Disebutnya masjid jami desa. Nanti kaitannya iktikaf sah atau tidak, ini diwakafkan untuk masjid atau tidak. Kalau diwakafkan untuk masjid sah iktikaf. Jadi pembahasan panjang lebar di fikih 1 bab iktikaf dan di fikih 2 bab wakaf. Ini yang lagi tren nih, apa itu? Kadang minta orang ngecas itu gimana tuh? Bahasul masail di pondok tidak dibolehkan. Masya Allah. Kalau udah izin, Karena jadi ketika ini dalam agama dilarang, tidak dibolehkan, maka perizinan dari takmir tidak diterima. Adapun sebagian ulama mengatakan suruh masukkan kotak amal seharga kalau ngecas di warung, ini untuk harapan semoga bisa melebur. Tapi sebenarnya bukan ini tertibnya adalah kalau ngecas setelah ngecas masukkan kotak amal, bukan. Ini solusi terakhir, semoga dengan seperti ini bisa terlebur dosanya. Kalau bahasa masail di pondok hukumnya seperti itu tidak diperbolehkan. Tadi kan mengenai pemakaian air di masjid, itu bagaimana orang yang tinggal dekat masjid sampai masjid pas, mungkin dia hari-hari menggunakan fasilitas masjid, masuk airnya kan ambil masjid. Dilihat nanti dikembalikan kepada akadnya awal. Kan ada sebagian itu memang masjid mulai sejak awal sudah disiapkan 1 rumah untuk takmir masjid, dan nanti keperluannya jadi 1 dengan masjid. Kalau dari awal seperti itu nggak ada masalah. Nanti dikembalikan kepada akad resminya, air ini untuk apa. Kalau akad resminya hanya untuk masjid kemudian dia ngambil, nggak bisa.
kan disediakan fasilitas rumah di situ. Tapi kan masing-masing rumah kan sebenarnya harusnya sudah ada air masing-masing. Masjid kan tersendiri. Kalau memang akadnya sudah mandiri, Iya. nggak boleh. Kan tergantung akadnya bagaimana. Masuk Karena anak-anaknya sering mandi di situ, buang air buah di situ. Nggak boleh. solusinya itu tadi. Tetap aslinya nggak boleh kalau murni itu saja. Maka solusinya kalau memang akadnya ini hanya untuk masjid bukan fasilitas takmir, jadi takmir pun warganya juga nggak boleh. Tapi kalau akadnya memang juga untuk takmirnya, silakan. Kita lanjutkan. Janganlah engkau membasuh tiap-tiap anggota wudu lebih dari 3 kali. Karena kalau lebih 3 kali, basuhan keempat itu namanya adalah israf atau mubadir. Yang kelima, janganlah terlalu banyak menggunakan air tanpa ada keperluan, lebih-lebih hanya karena was-was. Sebab orang yang was-was itu sebenarnya dipermainkan oleh syaitan yang bernama walhan. Ada sebenarnya mengatakan iblis itu punya 9 atau 7 anak. Iblis ini punya 9 anak. Masing-masing anak punya nama khusus dan punya tugas khusus. Ada yang tugasnya khusus ngasih was-was kepada orang yang sedang wudu. Namanya walhan. Walhan. Ada juga yang tugasnya nanti memberi was-was kepada orang yang sedang sholat. Ada lagi nanti anak iblis yang namanya abiyat. Tugasnya adalah menipu menggoda wali-wali Allah dan para anbiya. Mereka punya tugas masing-masing. Ada al-abiyat yang sampai tingkatan itu iblis yang khusus menggoda para anbiya. Tapi para anbiya jelas maksud tidak mungkin tergoda. Tapi ada yang khawatir adalah wali-wali Allah. Itu juga ada iblis yang bagian goda khusus wali-wali Allah Ta'ala. Godaannya sangat-sangat lembut sekali. Di antaranya tidak lurus dalam niat. Kelihatannya amal agama, tapi sebenarnya mengikuti hawa nafsu. Lebih mengerikan. Yang pertama tadi walhan. Itu walhan itu Memberi was-was. was-was kepada dalam wudu. Dalam wudu. Berarti masih iblis cek-cek. Iya, Ada yang khinzib. Khinzib ini setan yang beri was-was dalam sholat. Khinzib. Ada lagi adiyat, khusus menggoda para anbiya dan wali-wali Allah Ta'ala. Semakin tinggi imannya, semakin Kalau para anbiya saja dan wali Allah yang tingkatan tinggi saja iblis gak putus asa menggodanya, bagaimana dengan kita? Kalau sholat kadang-kadang lupa rakaatnya kan kira-kira siapa itu? Kalau kebiasaan lupa. sudah tahu kalau kelihatan lupa, kalau di sini diberi masalah. Siapa namanya si iblis? Yang apa itu? Menggoda anbiyanya. Menggoda para anbiya, adiyat. Abiyat. 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 Abiyat itu kalau bahasa kita putih. Dalam bahasa itu putih artinya. Jadi, Masya Allah, lebih mengerikan. Kita lanjutkan.
Iblisnya kunci tadi. 9. Anak cucunya iblis ada 9. Janganlah engkau berwudu dengan air yang telah terkena sinar panas matahari. Di fikih dibahas itu hukumnya makruh. Nanti di fikih juga dibahas detail. Jadi di fikih lebih detail itu air yang berada dari dipanaskan dengan tembaga selain emas dan perak seperti besi, kuningan dengan terik matahari yang masuk kategori betul-betul panas. Ada beberapa daerah, mungkin kalau di Indonesia di Kalimantan, yang terkena garis kalau tulistiwa, panasnya jauh-jauh lebih panas dibanding sepanas-panasnya Tendoro, dibanding sana nggak ada apa-apanya. Seperti di India, Pakistan, di Arab, dan juga mungkin di Yaman, itu kalau sudah kena musim panas yang mentok, bisa sampai tingkatan pingsan. Ada, saya punya kawan mondok di Pakistan cerita, kalau sudah musim panas tingkat tinggi, itu nanti tidur siang itu, sebelum tidur kejeding bajunya basah kuyup, digunakan tidur. Bangun tidur sudah kering. Di kamar itu badan, bukan berjemur, jemur jadi keripik nanti. Adakah tempat-tempat yang tidak dijangkau iblis, yang tidak bisa dijangkau iblis? Tempat-tempat. Adakah tempat-tempat yang tidak bisa dijangkau oleh di dunia ini? Saya belum tahu. Mungkin di Masjidil Haram tetap bisa terjangkau. bisa. Jangankan di Masjidil Haram kaitan dengan tempat, baginda Nabi sendiri juga tidak ada iblis yang ingin menggoda beliau. Para anbiya saja digoda. Padahal mereka jelas wali-wali Allah, apalagi kaitan hanya sekedar tempat. Gitu maksudnya pengen pergi ke sana supaya tidak terkena godaan iblis. Kalau suara azan lari dia ya. Tapi setelah azan datang lagi. Memang ketika iqomat, Jadi antum tiap hari azan terus. Terus azannya. Itu namanya sholat lari. dilanjutkan. Janganlah engkau berwudu dengan air yang berada di tempat yang terbuat dari logam seperti kuningan. Ini ketika digabungkan dengan dipanaskan dengan air yang terik matahari dan di daerah yang betul-betul panas. Karena sebagian ulama mengambil hikmah selain ada riwayat hadis memang ada larangan seperti itu. Ada riwayat hadis Sayyidah Aisyah pernah mengerjakan seperti itu. Dipakai wadah tembaga, dipanaskan dengan terik air matahari, kemudian disediakan untuk Nabi. Tapi Nabi ternyata menegurnya jangan dikerjakan seperti itu. Apa hikmahnya? Ada sebagian ulama mengatakan akan keluar zat-zat yang nanti kalau kena kuning berakibat kulit menjadi kena penyakit lepra, gelap. Seperti itu. Wallahu a'lam. Menjalankan 7 perkara tersebut di atas ketika wudu hukumnya adalah makruh. Kalau tadi dilanggar kena hukum. Dalam hadis disebutkan innaman dzakarallaha fi wudu'ihi tahharallahu jasadahu kullah wa man lam yadhkurillah lam yadhkur minhu illa ma asabahu. Sesungguhnya orang yang menyebut-nyebut nama Allah ketika berwudu, jasadnya akan disucikan oleh Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang tidak berzikir kepada Allah ketika wudu, jasadnya tidak suci kecuali bagian yang terkena air saja. Wudu ini di antara fadilahnya adalah menggugurkan dosa. Ketika wudu ini dikerjakan dengan sempurna,
maka kekuatan untuk menggugurkan dosa akan tambah kuat. Memang para alim ulama menjelaskan, banyak penjelasan, yang dosa yang terhapus setelah wudu adalah dosa-dosa kecil. Memang. Tetapi ketika wudu dikerjakan dengan betul-betul maksimal, ketika dosa kecil sudah habis, maka akan memikis dosa-dosa besar. Memang. Maknanya apa? Walaupun mungkin banyak ulama ngasih pendapat, keterangan yang bisa tergugur oleh dosa wudu ada dosa-dosa kecil. Tapi perlu kita ingat, ulama yang lain mengatakan, ketika wudu kekuatannya betul-betul maksimal, karena mengerjakan yang fardu, yang sunnah, doa-doa, akan mempunyai kekuatan menghapus dosa lebih. Sehingga ketika dosa-dosa kecil sudah habis rontok, maka dosa-dosa besar pun akan terkikis sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Wallahu a'lam. Cukup Kadang kita kan itu pada saat membasuh doanya kan belum selesai. Membasuh tangan, ada doanya tadi. Bisa disempurnakan setelah. Yang kedua, yang ketiga baca lagi. Bagusnya, yang abdulnya doa ini dibaca setiap basuhan. Ketika 3 kali juga 3 kali. Tapi kalau nggak mampu, mungkin karena kita apalnya juga separuh-separuh, mungkin ya diringkas jadi sekali juga telah. Abdulnya 3. Jadi yang terinti di sini bukan harus sama persis doanya. Bagus sekali kalau bisa seperti itu. Tapi bagaimana ketika wudu ini kita betul-betul tawajuh dalam keadaan suatu ibadah yang akan menggugurkan dosa-dosa kita. Dan barang siapa yang tidak berzikir kepada Allah ketika berwudu, dosanya tidak dapat kecuali yang bagian terkena air. Mohon dijelaskan. Barang siapa yang tidak berzikir kepada Allah, maksudnya ini setiap bersuha atau hanya di awal membaca, terus bacaannya berzikir itu apakah seperti apa nih? Dijelaskan. Berzikir di sini yang dimaksud tidak harus berzikir subhanallah alhamdulillah, tapi berzikir dengan arti ingat kepada Allah. Tidak harus berzikir subhanallah alhamdulillah atau membaca doa-doa yang tadi disebutkan, tidak harus. Doa-doa tadi termasuk salah satu sarana untuk mengamalkan ini. Jadi lafadznya bagaimana? Umum, tidak khusus, tidak ada lafadz khusus. Yang penting hati tawajuh ingat kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah kita akhiri majelis ini baca tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa break dulu persiapan pelajaran kedua.